Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsyad. Saya dari jurusan Pendidikan Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri UIN Alauddin Makassar. Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat salah satu submateri dari sistem integumen, yaitu lapisan dermis pada bagian kulit. Oke, jadi sebelum kita masuk ke materi dari lapisan dermis ini, saya akan memberikan penjelasan secara singkat apa itu sistem integumen. Jadi, sistem integumen itu adalah sistem organ yang mampu membedakan, memisahkan, serta menginformasikan hewan terhadap lingkungannya sendiri. Seperti contohnya itu adalah kulit, kuku, dan rambut. Ya, itu tadi penjelasan singkat terkait dari sistem integumen itu sendiri. Selanjutnya, saya akan membahas terkait dari lapisan dermis. Jadi, pengertian dari dermis itu adalah lapisan yang berada di antara epidermis dan subkutan. Jadi, posisi tempatnya dermis ini itu berada di tengah-tengah. Jadi, misalkan seperti ini. Epidermis ada di atas, kemudian subkutan ada di bawah, dan anggap ini sebagai dermis. Jadi posisinya akan seperti ini. Jadi dermis akan berada di tengah di antara epidermis dan subkutan. Jadi epidermis ini merupakan epitel, sedangkan subkutan ini merupakan lemak seperti itu. Kemudian di lapisan dermis ini ada beberapa bagian. Kalau tidak salah itu ada 4 bagian. Yang pertama itu ada namanya kelenjar keringat, kemudian yang kedua itu ada kelenjar minyak, dan yang ketiga itu ada otot, dan yang keempat itu ada polikel dan rambut. Nah, itu tadi 4 bagian dari lapisan dermis yang saya telah sebutkan tadi. Kemudian saya akan menjelaskan bagian-bagian dari lapisan dermis tersebut. Yang pertama itu ada namanya kelenjar keringat. Nah, kelenjar keringat ini biasa juga dikatakan sebagai organ ekskresi. Kenapa dikatakan sebagai organ ekskresi? Karena kelenjar keringat ini dia yang berperan dalam mengeluarkan keringat yang mengandung sisa metabolisme tubuh. Kemudian keringat ini juga yang berperan dalam mempertahankan suhu tubuh agar tetap hangat. Kalau tidak salah, kelenjar yang berfungsi dalam hal ini adalah kelenjar hipotalamus, kemudian dibantu dengan enzim yang bernama bradikinin. Kemudian yang kedua itu ada namanya kelenjar minyak. Nah, kelenjar minyak ini biasa juga dikatakan sebagai organ sekresi. Kenapa dikatakan sebagai organ sekresi? Karena pada kelenjar minyak ini dia yang berperan dalam melembabkan kulit serta melindungi tubuh dari serangan patogen. Kemudian kelenjar minyak dan kelenjar minyak keringat dia sama-sama merupakan kelenjar eksokrin yang sama-sama memiliki saluran yang berupa duktus. Kemudian bagian lapisan dermis yang ketiga itu ada namanya otot. Jadi otot di lapisan dermis ini namanya kalau tidak salah adalah aector pili. Jadi otot aector pili ini pada lapisan dermis dia yang berfungsi untuk membuat rambut yang ada pada kulit kita ini bisa berdiri. Kemudian otot ini tersusun dari otot lurik dan otot polos. Kemudian yang terakhir itu yang keempat ada namanya polikel dan saraf. Jadi polikel ini merupakan tempat tumbuh dan berkembangnya rambut. Kemudian di polikel ini dia dipengaruhi oleh beberapa saraf dan pembuluh darah. Jadi di polikel rambut ini juga yang berperan di situ ada namanya saraf. Jadi saraf ini dia yang berfungsi sebagai perasa pada kulit kita. Jadi kalau tidak salah di saraf ini ada 4 macam saraf perasa yang pernah saya pelajari. Yang pertama itu ada namanya Krause, kemudian yang kedua ada namanya
Pacini, kemudian yang ketiga ada namanya Ruffini, dan yang keempat itu ada namanya Meissner. Kemudian adapun fungsi dari keempat saraf ini, yaitu yang pertama ada namanya Krauss, dia itu yang berfungsi untuk merasakan suhu yang dingin. Kemudian ada Ruffini. Ruffini ini dia yang berfungsi untuk merasakan suhu yang panas. Jadi ketika kulit kita merasakan sesuatu yang panas atau hal-hal yang panas, itu yang berfungsi di situ ya, adalah saraf Ruffini. Kemudian ada yang ketiga itu ada namanya saraf Meissner. Nah, saraf Meissner ini dia yang berfungsi sebagai sentuhan. Jadi ketika kulit kita ini menyentuh sesuatu, yang berfungsi di situ adalah saraf sentuhan, saraf Meissner yang berfungsi untuk merasakan sentuhan. Kemudian yang terakhir itu ada namanya saraf Pacini. Saraf Pacini ini dia yang berfungsi sebagai merasakan tekanan pada kulit kita. Jadi ketika kita merasakan tekanan pada kulit kita, jadi saraf yang berfungsi di situ adalah saraf Pacini. Jadi kalau pertanyaannya apa bedanya antara saraf Pacini dengan saraf Meissner adalah ketika kita hanya tersentuh, maka yang berperan di situ adalah saraf Meissner. Tetapi ketika sentuhan itu berubah menjadi tekanan atau dorongan masuk seperti ini, itu yang berfungsi lagi bukan saraf Meissner, tetapi saraf